Assalamualaikum sahabat semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku Dia. Buat kalian yang baru di channel YouTube ini, kenalin nama aku Dia. Dan buat yang udah subscribe di channel YouTube-nya aku, terima kasih kalian udah buat aku semangat untuk buat video terus di channel YouTube ini. Dan seperti yang kalian tahu, aku baru aja habis lahiran dan ini udah hari ke 33 hari dan 7 hari lagi udah 40 hari. Dan di video kali ini seperti di judul, aku akan buat 1 bulan perkembangan bayi aku, jadi 1 month update. Di video ini akan ceritain perkembangan anak aku, dan tujuan aku buat video ini adalah untuk nyimpan memori momen di saat bayi aku umur 1 bulan dan seterusnya. Jadi aku akan update terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai umur 1 tahun kayak gitu. Semoga aku konsisten sih buat videonya, dan kita langsung aja ke videonya. Sebenarnya bayi aku tuh sekarang udah umur 33 hari, jadi udah lewat sebulan 3 hari. Untuk nama, terus terang aku belum kasih nama karena masih pro dan kontra sama suami. Personal dari aku maunya namanya pendek-pendek aja, sedangkan papanya mau namanya yang panjang-panjang. Jadi ya begitulah, jadi sampai sekarang belum dapat namanya itu siapa. Berat badan bayi aku belum, waktu berat lahirnya itu 3,7 dan panjangnya itu 52 cm. Kalau untuk update-nya lagi, aku belum ada check up lagi ke dokter untuk hari ini. Untuk ke 33 harinya aku belum tahu berat badannya berapa, tapi nanti kalau aku udah cek, kalau aku ngedit video ini, nanti aku akan tulis teks di sini berapa berat badannya. Rencananya aku mau cek nanti kalau umurnya udah 40 hari dan aku juga udah bener-bener fit gitu untuk pergi keluar cek ke dokter. Dia kayak alergi gitu. Memang aku belum bener-bener cek ke lab, cek bener-bener cek kulitnya itu sebenarnya itu kulitnya terkena apa. Cuman kalau aku lihat ciri-cirinya itu sama seperti abangnya dulu. Jadi abangnya itu alergi protein susu sapi. Anak pertama aku itu namanya Masya, jadi dia itu sufor, tapi pertamanya ASI, karena aku gagal ASI jadi sufor. Dan dia itu kalau misalnya terlalu banyak nyusu susu sapi sufor itu, jadi mukanya merah-merah kayak udah ngerebus gitu, kesian banget. Dan anak aku yang ketiga ini itu nurun, ikut kulitnya sama dengan anak aku yang pertama tadi. Jadinya untungnya dia itu full ASI. Jadi anak aku yang ketiga ini alhamdulillah, semoga sampai ke 2 tahun nanti dia full ASI, nyusu ASI terus dengan aku. Lahirannya dia di rumah sakit, terus dia pakai BPJS. Anak yang pertama kali aku pakai BPJS, jadi ya banyak banget sih pengalamannya. Dari mau melahirkan itu bener-bener apa yang aku rencanain itu semuanya nggak ada sama sekali. Jadi itu bener-bener pas mau lahiran, mau ke rumah sakit mana, itu bener-bener spontan. Karena pertama aku udah siapin gitu dokternya apa, terus rumah sakitnya di mana, terus aku siapin aku mau kamar yang mana, terus nanti terus aku bawa barangnya itu sesuai dengan yang aku pilih, terus aku mau bawa barang-barang apa aja gitu. Akhirnya setelah hari H itu semuanya hancur. Itu rencana aku bener-bener semuanya hancur. Malah itu dia matanya fokus banget kalau ngelihat orang. Kalau misalnya ada orang lewat itu dia emang bener-bener ngelihat orang yang lewat itu gitu, jadi nggak ngelihatnya kemana-mana. Jadi sampai umur sekarang itu dia ngelihat aku itu fokus matanya. Kalau misal aku ke kiri dia ke kiri, aku ke kanan dia ke kanan, dan dia juga udah bisa noleh-noleh kiri kanan gitu lehernya. Kalau aku tiarapin itu dia ini lehernya itu bisa tegak gini bisa bener-bener tegak gini. Enggak lama sih gini, terus rebahan lagi gitu. Tapi kalau misalnya untuk naikin lehernya itu dia kuat banget. Jadi dia full eksklusif bayi ASI. Pertama aku ngelahiran dia itu aku IMB karena dia sehat tanpa ada pertolongan khusus gitu, enggak. Jadi dia begitu lahir dibersihin, dicek sehat dan segala-galanya, dia langsung diletakin ke dadaku. Jadi ini anak
pertama kalinya juga yang IMB, karena dua anak aku itu aku enggak ngelewatin proses IMB. Kalau kalian nggak tahu IMB itu apa, kalian bisa cek di Google aja, nanti di situ banyak itu IMB apa. Itu lendirnya agak kurang ya, bunyi krok-krok tuh enggak, tapi ketika aku udah bawa pulang ke rumah sekitar 3 hari itu dadanya itu krok-krok gitu, kayak masih ada dahaknya di sini, apalagi kalau mau hampir malam itu susah banget napasnya. Jadi aku udah, kemungkinan memang setiap bayi itu karena pernapasannya belum sempurna ya, jadi ya napasnya kalau misalnya ada lendir gitu agak sulit. Dan di umur 22 hari perkiraan aku umur 22 hari itu dia kena pilek, dan itu aku sedih banget. Itu aku benar-benar gak bisa tidur ngerawatnya karena dia pilek itu, karena gak bisa tidur juga karena pernapasannya aja yang normal aja dia memang belum sempurna ya, apalagi kena pilek itu kasihan banget bayinya. Tapi untungnya sekitar nggak sampai 1 minggu dia sembuh, tapi masih tetap ada krok-kroknya gitu setiap pagi atau setiap mau malam. Tapi cerewetnya masih normal, nggak nangis yang teriak-teriak yang nggak bisa didiemin gitu, enggak, tapi masih bisa ditidurin, dan aku juga masih bisa tidur nyenyak kalau misalnya dia pas waktu dia udah nggak pilek lagi. Bayi aku di umur 1 bulan ini dia masih harus disendawakan karena dia suka muntah keluar dari hidung. Jadi itu kesian banget bayinya keluar muntah dari hidung. Jadi aku bener-bener harus sedawain dia, dan kalau misalnya aku nggak sedawain gitu dia perutnya juga kembung dan dia juga jadi cerewet, aku juga jadi susah untuk ngerawatnya gitu. Dan aku saranin sih kalau bisa kalian sama juga dengan aku, itu kalian harus sedawain bayi kalian kalau kalian nggak mau bayi kalian itu muntah dan asinya keluar lagi gitu. Kalau dia dimandiin itu nggak nangis, tapi aku tuh tetap harus kenyang dulu bayinya, karena kalau mau mandi itu aku kenyangin terus bener-bener dia tuh enak gitu baru aku mandiin, jadi makanya lah dia nggak nangis. Tapi kalau misalnya dimandiin dia lagi haus itu udah pasti nangis karena dia mau nyusu. Makanya kalau bisa mau mandiin bayinya harus disusuin dulu, saran aku. Kalau dimandiin tuh susah banget karena dia agak gede daripada kakak-kakaknya. Itu anak pertama aku tuh 2,7 aja beratnya, anak kedua itu 3 kilo 3 kilo aja ya, 3. Kemudian yang terakhir ini yang ketiga dia 3,7. Bayangin jarak jauhnya mereka berat badannya. Dan anak aku ini susah banget untuk dimandiin karena dia suka nendang-nendang. Biasa baknya ditendang terus kepala yang diangkat-angkat. Jadi aku bener-bener harus megangnya yang kuat karena badannya itu kuat banget, meronta-ronta gitu. Aku juga nggak tahu ya, kayaknya ini ngerontanya lebih banget daripada kakaknya yang sebelumnya yang Nazla. BAB-nya lancar alhamdulillah, terus dia normal, pupnya normal, terus pipisnya juga normal, semuanya normal. Kalau misalnya dia nggak ada kentut atau nggak ada seharian nggak ada pup, itu biasanya dia suka berarti perutnya kembung, karena 2 hari kemarin dia kembung karena aku beberapa kali nggak sedawain, mungkin karena itu dan mungkin juga karena memang cuaca kali ya, dan dia kembung dan itu bener-bener kasihan. Dia nangis-nangis terus karena perutnya kembung karena nggak bisa nyusu juga. Kepala anak aku tuh kemarin pas waktu di yang pas mau melahirkan itu aku tuh sempat ngenden terus berhenti terus ngenden lagi, jadi dia kepalanya agak lonjong gitu dikit tapi nggak terlalu panjang gitu, dan kepalanya itu lama-lama balik lagi kok, dia nggak terlalu panjang. Kalau sekarang, kalau pertama baru lahir itu jadi panjang gitu karena aku sempat ngendennya berhenti. Dan itu dia beda lagi dari kakak-kakaknya, itu ubun-ubun kepalanya itu nggak kelihatan. Bukannya keras tapi kelihatan ada, kalau dipegang ada, tapi kalau misalnya dilihat dengan mata itu kayak nggak ada gitu, denyutnya nggak ada ya. Ini dia bayi aku tuh, lihat, kalian bisa lihat tuh kalau mukanya merah-merah gitu. Dia tadi nangis dari ayun, jadi aku ambil. Jadi aku ngomongnya gini aja ya sambil gendong anak aku. Kalau nyusuin ini, kalau
Tapi sebenarnya tiga anak aku itu kalau nyusuin, kalau aku lagi kecuali abangnya Sufur, aku lupa. Dua anak aku terakhir yang ngasih, kalau misalnya aku ngasih ASI gitu, pasti aku tuh harus fokus ke dia. Pikiran aku, fisik aku juga harus fokus. Karena kalau nggak fokus, dia bakal bawel banget, cerewet banget, bahkan puting susunya itu dilepas-lepasnya gitu, kayak maunya diperhatiin gitu kalau misalnya dia lagi nyusu. Anak ini mungkin karena berat lahirnya lebih gede kali ya, jadi dia nyusunya lebih kencang gitu nyusunya. Jadi kalau misalnya nyusu tuh bener-bener nyusunya dua-duanya nyusu. Sedangkan anak aku yang cewek, yang Nazla, yang tengah perempuan, itu aku waktu ASI itu aku pakai payudara satu aja. Jadi aku satunya itu airnya nggak keluar, jadi aku pakai satu payudara aja. Sedangkan yang ini bener dua-duanya itu kalau misal nyusu habis gitu. Jadi dia kuat banget nyusunya. Aduh dede. Jadi dia kayak gini masih suka kayak rewel karena lendir gitu, jadi suka krok-krok. Jadi belum terlalu nyenyak juga tidurnya, karena kalau anak bayi itu pasti suka bangun nyusu lah, ganti pampers kayak gitu-gitu ya, kayak biasalah. Sampai 40 hari kan suka pup, pipis kayak gitu. Itu bisa sampai lebih dari 5 kali kalau misalnya dia pup. Tapi kesini-sini kan ini udah 33 hari ya, jadi satu hari cuma 2 kali aja, jadi agak sedikit mengurang gitu dia pupnya. Dah itu aja sih. Nanti aku akan update lagi nanti kalau dia udah umur 2 bulan. Nanti aku update lagi kalau umurnya udah 2 bulan. Jadi itu aja sih yang mau aku sampaikan di video ini. Dan niat aku untuk buat video ini juga untuk kenang-kenangan. Jadi kalau misalnya dia udah gede, aku juga bisa nonton lagi video ini yang sekarang aku lagi ngomong gini. Oh iya, aku mau tambahin juga, selama 33 hari ini itu dia cerewet kembung sih sebenarnya. Tapi ya nggak sampai setiap hari sih aku, hampir setiap malam sih cerewetnya enggak. Tapi kalau dia nggak enak badan tetap cerewet malamnya, itu aku sampai nggak bisa tidur gitu ya. Gitulah suka duka kalau misalnya lagi punya bayi ya. Apalagi kalau ASI tetap sama mamanya, karena nggak bisa dititipin karena asinya cuma sama mamanya, karena ya bayi itu palingnya nyusu terus gitu, jadi nggak bisa dititipin ke orang lain gitu. Kecuali kalau misalnya dia support itu kan bisa ya, kalau misalnya kita capek kita tidur dulu, kita kasih ke orang dulu untuk jaganya. Tapi kalau asi itu nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Bener-bener kalau capek kita harus tetap jaga si bayi ini. Tapi aku senang sih 40 hari aja. Kalau ASI itu setelah 40 hari aku pikir pakai ASI itu udah agak enakan kita nyusuin anak. Lihat, halo tante. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian dan kita bisa saling cerita-cerita dan saling sharing-sharing. Kalau misalnya kalian juga ada cerita-cerita seperti aku tentang, maksudnya kalian juga masih punya anak bayi kayak aku umur 1 bulan kayak gini, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.